Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah sudah melihat materi yang saya berikan atau soal yang saya kirim ke layar Anda? Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Kalau sudah silakan ketik di chat, ketik yes ya. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai hari malam ini kita masuk ke keluarga komunitas gerontik. Sebenarnya harus ada yang tiga, tapi saya baru komunitas dulu. Nanti ada Zoom lagi yang membahas tentang materi tersebut. Jadi Anda siap-siap saja bahwa nanti kita akan banyak Zoom juga ya. Eh, Silakan nomor pertama, silakan diisi teman-teman karena saya sudah memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mengisi jawaban terlebih dahulu. Silakan diisi. Kira pengisiannya satu apa jawabannya gitu ya. Silakan diketik jawabannya di chat. Kita samakan sambil kita mencari kira-kira kalau komunitas polanya seperti apa. Polanya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Kita lihat sebentar. Kita lihat apa sih yang benar, apakah betul jawabannya A atau bagaimana. Kemudian cara melihatnya seperti apa. Kita perhatikan di sini, coba lihat rata-rata A semua ya, rata-rata A semua. Coba kita perhatikan di sini. Selalu kita menjawab itu dari mulai uh, pertanyaannya dulu, karena ini juga komunitas itu soalnya panjang, kadang-kadang melebihi dari 60 kata. Jadi harap berlatih karena Anda harus paham di mana kira-kira kata kunci supaya nanti memudahkan. Kata kunci bukan berarti Anda akan benar 100%, tetapi kata kunci itu akan membantu Anda untuk mengerjakan lebih cepat saja. Kemudian, nah kita lihat di sini suatu wilayah eh, jumlah penduduk 100 orang terhadap ibu hamil dengan keluhan pusing 50%, mata berkunang-kunang, kaki bengkak 17%, sisanya memegang mitos tidak memakan makanan protein tinggi ya. Mitos ya. Apa diagnosis perawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Ini kalau kita lihat, nah di komunitas ini kita harus bisa melakukan analisis secara cepat. Ya, satu misalnya ini pusing, ini mata berkunang-kunang, kemudian kaki bengkak, dan sisanya masih memegang mitos tentang makanan tidak makan makanan berprotein tinggi. Oke, kira-kira apa? Kalau kita lihat datanya, maka ini ada beberapa trik yang saya berikan pada teman-teman. Yang pertama, kita lihat apakah data tersebut, data-data yang ditampilkan itu termasuk KLB. Ya, saya cek dulu ya. Apa yang pertama, apakah KLB kejadian luar biasa, misalnya kemarin ada COVID dan lain sebagainya, itu adalah harus didahulukan. Yang kedua, terkait dengan program, ya program pemerintah. Dan yang ketiga adalah data terbanyak atau data dengan jumlah besar. Besar. Oke. Okay. Dikatakan KLB apabila ya ada tanda-tanda untuk KLB. Misalnya kita
apa, ada satu stunting itu juga KLB kan sekian persen misalnya, ada filariasis sekian persen itu KLB misalnya, ada program pemerintah cakupan imunisasi tidak tercapai itu juga merupakan bagian prioritas yang harus dilakukan oleh teman-teman. Dan yang paling penting adalah data terbanyak. Ini adalah tiga kunci, ini adalah cara kita menentukan masalah. Ini tiga kunci ini. Kemudian dari di komunitas kita dituntut untuk membuat sebuah kesimpulan, ya. Dari data yang disiapkan, maka kita harus bisa mengambil kesimpulan. Nah, dari data-data ini, ya, data ini bukan hanya data satu, misalkan ibu hamil kunang-kunang, ya, tumbuh kembang janin misalnya itu, kemudian mata berkunang-kunang. Ini apa data ini terkait semuanya? Ini kan terkait dengan ini, misalnya ini kurang protein, misalnya ini mata berkunang-kunang, anemia, pusing juga anemia mungkin ya. Dan yang paling penting juga di bawah ada mitos tidak makan makanan yang berprotein tinggi. Jadi diagnosanya kemungkinan apa? Mitos itu ya. Kalau mitos berarti kemungkinan pemahaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Mitos itu tidak akan terjadi pada orang-orang atau pada kalangan orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, itu tidak akan terjadi, ya, itu tidak akan terjadi. Sehingga dari sini kita bisa melihat, dari sini kita bisa melihat nih, dari sini dari data-data ini kita simpulkan bahwa ini adalah yang pertama kondisinya adalah memiliki gangguan, tidak disebutkan kan gangguan apa anemia atau apa karena tidak ada lab, kaki bengkak dan lain sebagainya, tetapi ada kaitannya dengan mitos yang berarti yang pusing, berkunang-kunang, bengkak itu terkait dengan mitos. Mitos itu tadi informasi kesehatan tidak sampai. Jadi jawabannya adalah bisa jadi penyulit, ya, penyulit kelahiran pada ibu hamil. Penyulitnya bisa penyulit kematian, tidak pertumbuhan yang tidak benar, gitu ya. Kemudian anemi, partusnya lama dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah penyulit kehamilan pada ibu hamil, ya, penyulit kelahiran. Ini resiko, semuanya resiko. Oke, tingginya gangguan tumbuh kembang pada janin, ini resiko. Oke, tapi berhubungan dengan pola makan yang tidak adekuat. Ini datanya tidak ada. Tidak ada yang menunjukkan makanan, oke makanan, tapi tidak terkait dengan polanya, pola makannya seperti apa. Cacat bayi berhubungan pola makannya tidak disebutkan. Kemudian berhubungan kurang asupan nutrisi, tidak disebutkan nutrisinya seperti apa. Mungkin dia lebih banyak eh, katakanlah karbo, misalnya lebih banyaknya itu juga bermasalah. Anaknya jadi besar, dia besar tapi sugar baby, ya. Kemudian resiko ini perdarahan, ini juga belum, ya, belum kelihatan. Tapi yang paling perdarahan dan lain juga adalah bagian dari penyulit. Jadi jawabannya adalah E, jawabannya, ya. Nomor satu adalah E jawabannya. Nomor dua, silakan teman-teman. Nomor dua jawabannya apa? Silakan. Kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, yang pertama kali, kalau tidak ditanyakan masalah, maka yang pertama adalah cari masalahnya dulu. Di sini, ini kan tidak mencari masalah, maka di sini Anda harus dulu cari masalahnya dulu. Cari masalahnya. Masalahnya apa? Kita kan data-datanya di sini, kurang informasi. Berarti kalau kurang informasi, Anda harus menjadi pemberi informasi. Pemberi informasi kemungkinan ada dua, advokat sama edukator. Jadi, tapi yang paling penting bagaimana pendidikan, karena belum pernah mendapatkan, mitosnya masih tinggi, maka Anda adalah menjadi edukator. Jadi C jawabannya. Itu logika cara menjawab soalnya seperti itu. Sama di soal apapun Anda menjawab seperti itu. Kalau tidak menanyakan masalah, maka Anda harus mencari masalahnya dulu apa. Itu ya. Kemudian nomor 3, silakan.
Oke, nomor 3, silahkan. Kira-kira apa? Buat kesimpulan dulu dan di masalahnya apa. Oke, silakan masalahnya apa dulu ya? Masalahnya apa? B, teman-teman, adalah B masalahnya. Oke, kita lihat. Apa dasar Anda menyebutkan B? Nah, kita lihat di sini. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Cek masalahnya dulu. Masalahnya terkait dengan apa kira-kira? Ya, oke. Di sini irigasi tidak berfungsi, selokan mampet, sampah dibuang sembarangan, tidak memiliki kandang ternak yang tidak dipelihara, kondisi ini berwarna dan bau, mengeluh jarang sekali ada perusahaan, tidak ada posyandu. Apa tindakan yang harus dilakukan? Berarti kita MCK dan lain sebagainya, apa kira-kira yang dilakukan? Jawabannya adalah itu terkait semuanya sampah dan lain sebagainya, kebersihan PHBS ya. Jawabannya nomor 3 adalah B. B jawabannya terkait dengan PHBS. Silakan. Nomor 4 silakan. Nomor 4 silakan. Nomor 4 ada yang sudah, baru 2 orang jawab. 8 orang yang sudah menjawab. Nomor 4, kira-kira apa? Apa fungsi manajemen yang pertama kali dilakukan? Oke, masalah lain. Nah, apa fungsi manajemen? Fungsi manajemen ada planning, organizing, directing, controlling, dan evaluating ya. Anda kadang-kadang muncul dalam bahasa Indonesia, kadang muncul dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini apa sih pengkajian di suatu wilayah ada peningkatan gangguan kesehatan dalam 3 bulan terakhir yang mencapai 70% kasus ISPA, 20% diare. Berdasarkan observasi dapat saluran air banyak tergenang, berwarna hitam dan bau, banyak sampah bertebaran dan terlihat lalat banyak. Letak RW 01 berbatasan dengan pasar sehingga sampah terlihat menumpuk. Masalah lain adalah kualitas air yang tidak baik dan berwarna dan berbau. Apa fungsi manajemen? Berarti setelah pengkajian, ini yang pengajian nih, baru kemudian kita merencanakan ini mau jadi apa. Jawabannya adalah A ya. Jawabannya A. Kemudian nomor 5, silakan teman-teman. Banyak benar prosentasenya. Prosentasenya inilah di di komunitas itu seperti ini. Datanya itu banyak banget ya datanya. Tapi kita dituntut nanti untuk penskoran nanti mungkin ada materi tersendiri ya karena kemarin ada beberapa teman yang minta untuk penskoran katanya. Oke, ya saya nanti kita belajar penskoran. Seperti apa penskoran itu ya. Nomor 5, silakan teman-teman. Nomor 5 masih nomor 4 nih jawabannya. Nomor 5, silakan. Coba latihan soal dengan soal segini banyak, dengan kata-kata segini banyak. Berapa detik Anda bisa menyelesaikan sekali putaran? Ya, dan itu yang harus menjadi concern Anda. Bagaimana Anda manage waktu? Coba latihan dari sekarang. Berapa detik itu dalam selesai membaca soal itu? Silakan, silakan. Kira-kira A atau B. Sudah berapa orang? Baru 2 orang. Ayo, yang lainnya coba dihitung deh. Berapa? Pakai stopwatch kalau bisa ya. Pakai stopwatch. Berapa ya? Berapa lama itu Anda menyelesaikan membaca? Hanya membaca saja kan? Menyelesaikan untuk membaca. Nah, coba dilihat. Ini sebagai bagian dari kita memahami kemampuan kita masing-masing dalam kecepatan membaca. Oke, seberapa detik Anda baca? Oh, semuanya masih jawab belum. Ujian benar ini. Gini.
Apa masalah rumusan keperawatannya? Oke, coba kita lihat ya, kita lihat ini. Ini kan data komposisi penduduk nih. Kalau data komposisi penduduk, apakah ada masalah kalau suku Sunda atau suku Jawa dan lain sebagainya? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Sosial ekonomi dan lain sebagainya juga bukan masalah. Artinya bukan nggak ngapain juga kita pikirin gitu ya. Kalau data-data demografis ya, data demografis yang tidak terkait langsung dengan masalah. Nah, di sini tidak baru di sini nih ada yang bermasalah nih. Tidak sehat gitu ya. Kemudian minum kopi merokok teh manis 20%, olahraga 110%, kurang sayur dan buah, posgindu hanya 30%, penyakit diderita kelompok dewasa lansia, ini penyakit-penyakitnya aja yang kita cari. Nih, hipertensi, DM, 15 itu rematik, ispa, diare. Nah, ini kita kalkulasi aja. Dari sini kira-kira apa? ISPA, diare. Nah, yang paling besar datanya itu apa? Kira-kira yang paling besar datanya ya dari sini. Apakah penyakit menular atau tidak menular? Nah, ini penyakit menular atau tidak menular. Nih, yang paling banyak datanya kan banyak data, tapi kita hanya dapat mengambil data karena ke atas itu tidak terlalu pusing. Ya. Tingginya kejadian penyakit jantung ini emang sudah ada datanya? Belum ada kan datanya penyakit jantung atau apa? Ya, tidak menular. Berarti kan ini nomor ini mau tidak mau kita hapus. Ya, nomor ini kan hapus. Kemudian tingginya kejadian DM. DM 15% malah hipertensi yang tinggi kan. Gitu. Potensial terjadi peningkatan DM juga sama, hipertensi lebih banyak. Coba kita satukan hipertensi, DM, rematik, dan lain-lain, berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Jawabannya. C jawabannya ya. Ada yang C? Coba ada ternyata. C. Yang lainnya ada yang terjebak. Oke. Resiko peningkatan kejadian penyakit menular. Resiko peningkatan. Ya, memang kalau resiko peningkatan kejadian, kenapa resiko? Kira-kira kenapa resiko? Karena di sini yang pertama olahraga kurang, makan sayur kurang, kemudian kebiasaan 60%. Merokok itu kan merokok, kemudian minum kopi itu meningkatkan kemungkinan itu sebagai modifier faktor yang bisa dimodifikasi ya. Risiko meningkat kejadian tidak menular. Ini yang paling besar ya, tidak menular. Coba gambarnya 25 tambah 30 tambah 15 itu kan sudah berapa tuh? 3 ini sampai sini 40 70. Kalau yang menular 30 tambah ini enggak ada. 30 doang. Berarti kan 70 tambah itu. Itu kita sudah bisa melihat dari sana pun. Jadi jumlahin aja datanya. Ini 25, 30, 15, itu kan sudah 70. Ini 30 hanya berdua. Yang tingginya apa? Yang tidak menular, tetapi dilihat kebiasaannya. Kebiasaan mungkin 60% loh. 60%. Minum teh manis juga 60%. DM meningkatkan. Juga kopi juga sama. Merokok juga sama. Itu loh dia berpikir seperti itu. Mengacunya. Jadi, itu kan penurunan kejadian. Ya, itu penurunan. Kalau ini kan kalau datanya banyak, naik atau turun? Ya naik dong, gitu kan. Logika sederhana saja sih sebenarnya. Oke, nomor 6.
Silakan. Datanya sama. Yang ditanyakan selalu saya bilang tadi. Upaya preventif sekunder. Upaya preventif sekunder, Anda harus paham. Nah, saya cek ulangi lagi nih. Primer itu ada promosi kesehatan, dan dan pencegahan spesifik, kemudian sekunder, penemuan kasus dan pengobatan dini. Yang keduanya adalah pencegahan kecacatan, dan yang ketiga tersier adalah rehabilitasi. Jadi itu ya. Jadi kalau ditanyakan sekunder, berarti kita fokusnya kepada penemuan kasus dan pengobatan dini serta pencegahan. Di sini ditanyanya adalah upaya preventif sekunder untuk kejadian jantung dan pembuluh darah serta DM pada masyarakat kelurahan. Berarti bagaimana penemuan kasusnya? Oke, berarti apakah ada penemuan kasus? Penemuan kasus kan ini ada nih. Berarti ada screening, ini satu, terkait dengan nggak kelihatan. Penemuan kasus dan pencegahan cacatan, screening, pengobatan. Ada nggak pengobatan di sini? Oh, berarti tidak ada kan? Kalau ini memberikan berarti PHBS berarti primer, ini primer, kelompok G6 Posbindu juga primer, melaksanakan penyuluhan juga primer. Jadi yang sekunder adalah ini B jawabannya. Mudah-mudahan Anda paham ya. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan paham sampai di sini. Jadi pahami dulu, Anda harus tahu pencegahan, level-level pencegahannya apa dulu, baru kemudian tentukan yang sesuai. Gitu ya. Gampang soal seperti ini. Ingat, harus di latihan soal. Latihan jangan pernah tinggalan. Oke, ini upaya promotif. Tadi mengacu promotif berarti kira-kira untuk meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan, upaya kesehatan itu kira-kira apa? Ini sama, barusan pembahasannya sudah saya berikan. Jadi nomor 7, upaya promotif adalah promotif. Ya, untuk meningkatkan. Ini banyak banget. Di kelurahan A, coba perhatikan, kelurahan A, semuanya datanya kelurahan A ya. Promotif untuk meningkatkan, ya, kira-kira apa yang promotif? Oke, ini ada beberapa nih, saya soalnya ambigu. Oke, saya jelaskan di sini. Ini satu, ya. Kemudian membentuk juga satu, karena terkait dengan upaya yang dilakukan masyarakat kelompok A diantaranya. Berarti antara A dan C, kira-kira yang betul apa? Dan A dan C. Kira-kira yang betul yang mana antara A dan C? Oke, jawabannya itu adalah, ini bonus. Soal bonus. Jawabannya adalah dua-duanya benar ya. Karena dua-duanya juga promotif dan dua-duanya juga untuk meningkatkan. Ya, dilakukan promotif juga sama. Membentuk kelompok kegiatan senam Posbindu juga promotif. Senam juga sama. Ya. A dan C. Nomor 8. Silakan nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Lihat datanya yang mungkin tinggi ya, datanya yang mungkin tinggi. Apa nih? Yang sesuai dengan program. Nah, coba.
balita ibu hamil. Nah, ini ibu hamil tinggi nih, 46%. Bumil dan 45%-nya risiko tinggi. Sebulan terakhir, ISPA 1530, kelompok anak remaja TB, DBD, dan lain sebagainya, TB 1%. Kalau ada di sini MDR 1%, kalau ada MDR 1%, maka ya jawabannya ke MDR. Tapi kalau TB karena 1, jadi kita tidak diangkat. Jadi yang paling berbahaya gitu apa kira-kira? Yang paling berbahaya, yang program yang paling muncul, yang bisa menyebabkan kematian. Nah, itu juga sama. Jadi, nah ini tingginya datanya sendirian 46, ya 46. Jadi data jawabannya adalah D jawabannya. Sendirian 46. Nah, D. Nomor 9. Silakan nomor 9. Nomor 9, silakan. Perawat X ditugaskan dengan penduduk daerah dengan penduduk yang meyakini kalau sakit tidak perlu ke pelayanan kesehatan, tapi harus pergi ke dukun untuk jampi-jampi dan dimandikan. Manakah langkah pertama yang harus dilakukan perawat X sesuai dengan teori perubahan rencana? Berarti yang pertama kali adalah jawabannya adalah menumbuhkan rasa keinginan untuk berubah. C jawabannya ya. Nanti teorinya saya cek ya, saya cek. 9 C, nomor 10, silakan. Berdasar laporan yang di pengendalian vektor yang paling tepat, nomor 10, silakan. Nah, vektor pengendalian vektor yang mana nih? Penduduk, gang sempit, sampah, bau, tidak sedap, tempat penumpukan sampah tidak tutup. Nah, ini kan vektor. Apakah pengendaliannya berarti secara ini kan pengendaliannya bagaimana? Kira-kira nomor 10 silakan. Nomor 10. Karena di sini hanya penampungan sementara tidak tertutup, bau tidak sedap, kemudian gang sempit. Jadi kan berarti kita yang mekanis nih, nyari tutupnya, kita upayakan dipindahin, kan itu mekanis ya, fisik ya. Fisik aja, bisa dibersihin, itu aja deh jawabannya ya. Kemudian nomor 11, silakan nomor 11. Nomor 11, silakan. Nomor 11, silakan teman-teman untuk membaca nomor 11. Nomor 11D, ada yang D, ada yang E. Masalahnya apa ini masalahnya? Mengeluhkan tangannya sering terciprat minyak, berarti APD, APD. Jawabannya adalah advokasi. Advokasi itu pemberian APD kan, ini terciprat minyak dan lain sebagainya, berarti kan APD kan. D jawabannya. Nomor 12 teman-teman, silahkan nomor 12. Kita lihat balita skabies, imunisasi polionya juga 70%, kemudian angka kunjungan 60%, hasil KMS garis kuning 10%, garis merah itu 10% garis merah itu sudah jadi masalah itu ya, masalah. Balita ISPA dan lain sebagainya itu tidak harus kita cek dulu. Tapi yang jadi masalah adalah itu dulu. Yang 10% aja garis merah itu yang harus didahulukan. Berarti apa tuh? 10% terkait garis merah itu tentang apa? KMS, tentang gizi, pertumbuhan berat badan, dan lain sebagainya. Berarti resikonya adalah gangguan
Nomor 12 ya, tumbuh kembang ya, berarti terkait dengan balita. Nah, jadi logikanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada garis merah, walaupun 1%, karena ini adalah target pemerintah, maka ini harus menjadi perhatian. Paling stunting itu harus jadi perhatian. Walaupun satu, semua kabupaten kota jadi repot urusan stunting satu orang atau dua orang. Jadi itu yang harus diutamakan. Logika berpikirnya seperti itu. Kemudian nomor 13, silakan nomor 13, teman. Nomor 13 apa yang dicari? 13 perawatan tentang terjadi dirinya, berarti kencing, pusing, lemah, haus, gula darah tinggi, kemudian apa ya, pusing, haus, kira-kira apa? Jawabannya adalah kira-kira berarti ada tugas keluarga di sini. Ada tugas keluarga, tentang ini sudah bukan lagi resiko, udah timbul DM-nya. Udah timbul kan? DM-nya udah timbul kok. Nah, jadi berarti bukan lagi resiko, berarti bagaimana cara merawat keluarga yang sakit. Sakit apa? Sakit DM. Nah, cara perawatan, bagaimana merawat. Ini bukan lagi risiko, ini nih, ini gula darah sewaktu tinggi lumayan. Ya, maaf nih, bagaimana PPP. Ya, silakan Pak Mul. Boleh di chat juga, boleh open mic juga boleh. Silakan Pak Mul. Baik Bapak, izin bertanya terkait soal nomor 11 yang jawabannya itu D. Itu kenapa jawabannya D ya Pak ya? Kenapa bukan A ya Pak ya? Soalnya kan ini dari pihak perusahaannya sendiri tidak menyediakan Pak. Jadi harusnya dari perawatnya sendiri itu harus memberikan penyuluhan dari pihak perusahaannya tentang pentingnya alat pelindung diri Pak. Atau bagaimana ya Pak ya? Mohon maaf. Oke. Saya salah. Pak. Coba kalau memberikan penyuluhan fungsi alat pelindung diri dengan advokasi, bedanya apa itu? Coba kita dalami itu. Bedanya advokasi, hanya advokasi itu pendampingan, tidak hanya memberikan penyuluhan di advokasi itu, pemahaman, pendampingan, bagaimana pemakaiannya, dan lain sebagainya, itu advokasi. Jadi di advokasi itu benar-benar didampingi. Jadi kalau hanya penyuluhan, itu dikatakan aja memberikan penyuluhan selesai. Tetapi kalau advokasi itu jauh lebih dari sebuah penyuluhan. Ya. Jadi di advokasi dilihat, ini apa masalahnya? Oh, masalahnya ternyata misalnya tidak ada penyediaan atau tidak ada anggaran misalnya di advokasi. Oh, masalahnya tidak ada pengetahuan dari pemilik perusahaan misalnya. Oh, masalahnya pengetahuan dan lain sebagainya. Itu di advokasi datanya satu-satu dia data. Bukan hanya penyuluhan tentang pentingnya fungsi, ya, tetapi juga mengadvokasi. Sebenarnya harus bagaimana, safety-nya bagaimana, K3-nya seperti apa, izin perusahaannya harus seperti apa. Itu advokasi. Jadi advokasi lebih penting, ya, lebih luas dibanding dengan hanya sekedar penyuluhan. Dan kita advokasi itu adalah pendampingan, dan tugas perawat bukan hanya sebagai penyuluh, tetapi sebagai mengadvokasi, memberikan juga di fungsi advokasi kita mendampingi karyawan, mendampingi hak-hak karyawan, itu advokasi juga sama ya. Ya, itu ya bedanya seperti itu. Coba dibaca lagi bedanya penyuluhan, bedanya pemberian pendidikan dengan advokasi. Apa sih advokasi? Clear ya, saya lanjutkan dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mana barusan? Oke, nomor 14, silakan.
Nomor 14. Diagnosa apa yang terjadi pada prioritas? Prioritas ingat tadi, kumpulkan data-data yang satu ranah, yang satu tipe ya. Di sini ada ISPA TB diare. Di sini rumahnya adalah jarak antar rumah 0,5 meter. Kemudian luas lantai. Nah, luas lantai berapa persen dari luas ventilasi berapa persen dari luas lantai? Ayo, ada yang tahu? Ditulis berapa persen? Luas lantai dibanding dengan ventilasi itu berapa persen? Kurang luas lantai sebanyak halaman di bawah 460, pembuangan limbah, sumber air besi, tempat pembuangan sampah terbuka, jarak kandang ternak, ada kandang ternak. Berarti dengan data-data seperti ini penyebaran pernapasan itu lebih tinggi ya datanya, gitu ya analisisnya. Jadi lebih cenderung kepada pernapasan nih, ventilasi kurang dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor ini adalah A. Jawabannya adalah A. Nomor 10 sampai 15 ya. Yang 10 benar Bu bilang 10 sampai 15%. Oke, sip. Jadi A nomor 14, nomor 15, silakan nomor 15. 15 pendidikan kesehatan perlu disampaikan. Masalahnya apa dulu? Survei kelas besi di jalannya dengan kondisi lingkungan berdebu bising, dan melintas benturan besi. Berarti nih, kira-kira apa yang harus dilakukan? Semua pendidikan kesehatan. Cuma yang paling penting adalah yang paling lengkap karena di sini ada debu, dan bising, kemudian lalu lintas dan lain sebagainya. Hanya untuk mulut berarti sama perlindungan diri ya. Jawabannya adalah E ya, dibanding A lebih cenderung ke E. Kemudian nomor 16 teman-teman silahkan. Nomor 16. Silakan teman-teman. Silakan nomor 16 teman-teman. Nomor 16 sudah semua. Nomor 16 kita lihat nomor 16. Kira-kira apa nih? Yang pertama belum 5 meja. Ini 5 meja. Anda harus tahu meja 1 sampai meja ke-5 tuh. Kurang jumlah kader, angka kunjungan 64, hipertensi, rematik dan lain sebagainya. Pelatihan apa nih? Yang penting kalau gitu. Kader merangkap tugas sebagai penyuluh. Nah, berarti kita harus kira-kira harus yang penyegaran. Penyegaran yang mana penyegaran? Latihan. Ya, pas bindu dengan sistem kan belum, judulnya belum menggunakan. Kata-kata saja, permainan kata-kata saja. Nomor 17, silahkan teman-teman. Pak Raji itu dukun beranak ya, kalau ada yang belum tahu. Raji berukun beranak. Dukun beranak. Nomor 17. Berarti kira-kira yuk, ini soalnya cuma dulu. 2022 mungkin soalnya harus ganti ya. Saya bikin soal yang dulu ini dimasukin. Oke lah, nggak apa-apa. Bersifat komprehensif karena dibantu saat melahirkan. Biasanya kalau kita berarti karena lebih memilih, maka kita tidak bisa budaya orang di
lupakan begitu saja. Maka yang paling baik adalah bagaimana kita supaya bisa orang kesehatan itu yang paling tepat adalah bukan menghilangkan paraji atau dukun beranak itu ya, tetapi kita ini, kita harus mendampingi aja, saling mendampingi, didampingi itu budayanya juga jangan dihilangkan. Tapi ini masalahnya kan, nah ibu melahirkan dibantu oleh dukunnya, dukun ini yang harus didampingi. Lebih memilih paraji karena biayanya lebih murah, juga komprehensif. Berarti si dukun yang harus kita bukan hanya ibu hamil, karena kalau ibu hamil terlalu banyak ibu yang akan hamil juga kan terlalu banyak itu. Berarti kita harus pendampingan aja dengan bagaimana kita supaya cara ke paraji. Jadi yang lebih efektif itu parajinya dulu dong. Itu kalau terlalu ke ibu hamil, berapa puluh ibu hamil yang harus kita dampingi, ya harus bisa alih penyuluhan. Tapi kalau kita hanya ambil tokoh masyarakatnya, dan tokoh masyarakat itu berpengaruh, kita lebih enak. Bukan kita yang mengaturnya, tapi tokoh masyarakat itu. Oke. Kemudian nomor 18. Silakan teman-teman. Oke, siap fasilitas 75%. Saya langsung lihat fasilitas persen-persen kalau lihat persen-persen. Mahasiswa Stikes Y mendapat tugas membina desa Soreang. Setelah dilakukan pendataan, didapatkan keterangan bahwa lebih dari 75% menggunakan kapasitas sungai sebagai sarana buang air besar. Selama ini warga menolak untuk buang air bersih di jamban dengan alasan tidak nyaman. Merumuskan intervensi dan berencana mengadakan pendidikan kesehatan tentang jamban sehat. Metode pendidikan kesehatan yang paling diterapkan bagi masyarakat Soreang itu apa? Kira-kira? Kira-kira apa nih yang benar, ya? Diskusi itu berapa masyarakat loh ya, ini masyarakat. Diskusi itu hanya di bawah 15 boleh ada diskusi, kalau lebih dari 15 itu tidak boleh diskusi, ya. Kalau ini kan masyarakat judulnya, masyarakat pasti warga 70%, yang lebih besar berarti lebih cenderung kemana kira-kira? Jangan simulasi Anda ikut disuruh BAB nanti Anda. D ya, ceramah aja, pakai ceramah. Curah pendapat itu curah pendapat di beberapa orang saja. Lebih kecil lagi, lebih D aja, ceramah. Pidato gitu ya, penyuluhan, tapi sifatnya ceramah. Diskusi hanya kurang dari 15, 10. Ya. Silakan 18, 19, silakan 19. Lihat, sebanyak 85% jika sakit tidak ada posyandu, hanya memeriksakan jika sakit, katarak, hipertensi, katarak, rematik, jantung, dan siap berkebun, jalan-jalan, olahraga, lain-lain. Berarti kira-kira apa? Kalau kita disimpulkan nih, datanya banyak banget, 90% tuh mengeluh, 90%. 90%, berarti kalau 90% kualitas hidupnya yang bermasalah. Kenapa tidak ngambil dari vaskuler? Bukan hanya vaskuler, di sini ada katarak bukan vaskuler, ya kan? Kemudian pola hidupnya juga hanya memeriksakan kalau sakit aja, kan gitu. Jadi lebih pada kualitas hidup, karena kalau banyak data yang bermacam-macam itu ambilnya kualitas hidup. Kalau datanya macam-macam, ada pernapasan, ada vaskulernya, ada imunnya, itu pasti kualitas hidup, ya. Yang imunnya kayak gimana ya? Imunnya itu tadi, imun misalnya rheumatoid arthritis dan lain sebagainya. Kemudian nomor 20, silakan nomor 20. Kira-kira apa nomor 20? Nah, ini masalahnya itu apakah rencana tindakan? Kurang tempat sampah, ya, kurang tempat sampah, tidak ada
keterlibatan orang tua murid dalam pelaksanaan hidup sehat, kurang promosi, tidak ada pembinaan kesehatan staf sekolah. Selain ditemukan kasus banyak mengalami diare. Kira-kira yang bermasalah yang mana? Diare bisa disebabkan oleh sampah juga kan, karena banyak sampah, banyak lalat dan lain sebagainya kan. Hasil wawancara murid. Kira-kira apa nih? Yang paling ingat tujuan itu harus dibuat rencana tindakan mengacu tujuan harus dibuat smart, spesifik, measurable, ada time-nya, spesifik ya. Jadi lebih di sini kurang penyediaannya, sudah kurang penyediaan tong sampah aja. D jawabannya. Nomor 21, silakan nomor 21. Asbestosis ya, asbes dalam pekerjaan termasuk tindakan apa di atas. Asbes dia melakukan perlindungan dengan alat perlindungan diri, berarti asbestosis itu penyakit paru. Asbestosis itu penyakit paru, maka pencegahan spesifik khusus paru. Berarti jawabnya adalah yang mana? Yang spesifik ya, spesifik. Apa rencana tindakan? Seorang yang spesifik ini. Seorang perawat perempuan 27 tahun bekerja di suatu perusahaan asbes, melakukan upaya penggunaan alat pelindung diri pada para petugas di pabrik selama melakukan pekerjaan, termasuk kepada rencana tindakan keperawatan. Apakah kasus tersebut? Berarti preventif penyakit dan injury, specific protection ya. B ya jawabannya. Specific protection. B jawabannya. Oke. Kemudian nomor 22, silakan nomor 22. Apa tujuan perawat memiliki kompetensi di atas? Oh, tujuannya perawat aja melakukan kolaborasi kesehatan akibat dari permasalahan mengenai kejadian wabah diare. Dapat kolaborasi perawat harus kemampuan komunikasi dan negosiasi. Ya, komunikasi yang menghubungi hubungan lah. Jadi, nomor 22 adalah A ya. Nomor 22 adalah A. Komunikasi itu terkait dengan hubungan. Nomor 23, silakan. 23. Apa tema pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus di atas? Apa ya, Pak? Keluar cairan entah dari hidung, respirasi tersendat, bahkan biar hasil wawancara, misalkan batuk pilek dan tidak paham bagaimana cara mengatasinya, pernah dibawa ke posyandu, perawat tersebut merencanakan beri pendidikan kesehatan. Tahu batuk pilek, sesak, kondisi nafas 28. Berarti ini terkait dengan keluarga ya, bagaimana cara perawatan keluarga. Keluarga yang sakit berarti perawatannya bermasalah. Berarti C jawabannya. Nomor 24, silakan. Apakah tindakan prioritas pada yang akan Anda berikan pada kasus di atas? 24. Pasiennya mengeluh terasa dingin, nadi tidak teratur, semacam memiliki udah dingin, nadi tidak teratur. Prioritas, tindakan prioritas perawatan loh ya. Berarti istirahat, istirahat. Nggak harus bed rest, istirahat saja. Kenapa? Sesak napas nggak? Nah di sini nanti tidak teratur. Ini ada nanti tidak napasnya nggak ada. Jadi bukan C tapi D. Ya, menunjukkan istirahat. Istirahat. Kemudian kenapa dari istirahat pun bisa mengurangi resiko stroke ya. Hipertensinya juga, kenapa sih terlibat hipertensi. Oke, nomor 25. Apa diagnosis perawatan yang tepat pada kasus di atas? Ya, apa 25 nih? Penduduk 100. Jumlah penduduk 100 orang terdapat ibu hamil 25%. Dengan keluhan pusing, mata berkunang-kunang, kaki bengkak di atas ya. Masih memegang apa diagnosanya? Tadi apa tadi? Tadi apa?
Penyulit ya, penyulit layanan ya tadi ya. Sesuai dengan tadi kan. Tadi sudah di atas Dia nomor 26. Benar ini. 26. Iya ya. Masalah prioritasnya 26, silakan. Perasaan sudah. Oh ya, sudah ya. Ibu Hamil dengan 46,6. Persentasenya itu tinggi ya. Berarti resiko ini kehamilan resiko tinggi ya. Nomor 26D. Nomor 27, silakan 27. Karena yang 26 soal yang tadi ya, nomor 26 berulang. Maaf ya. 26. Apa data yang masih dapat diperlukan untuk faktor paparan terhadap hipertensi? Nomor 27 sekarang. Apa kira-kira? 40% prevalensi lansia, apa data yang masih diperlukan mengenai faktor hipertensi? Kira-kira lebih cenderung kepada pola konsumsi masyarakat, giginya, pekerjaannya ya. Jadi lebih cenderung kepada Anda masih ingat Windshield Survey. Cek aja di sana. Jadi jawabannya adalah C jawabannya. Windshield Survey. Kemudian nomor 28, nomor 28 promotif ya. Tadi ya sudah ya. Sudah nomor 28 sudah. Jadi nomor 8 soal yang sama ya. 29 sama juga ya. Masya Allah. Ini saya nggak lihat. Nomor 29. Tadi 9 ini sudah berulang. 30. Silakan 30. Nah ini ada 1% filariasis. Ya, ini banyak itu. 1%. Berarti harus menganjurnya bilang tadi kalau 1% pun Anda itu sudah bermasalah. Coba perhatikan Anda nyimpannya aja di awal. 1% filariasis. Walaupun 1%, berarti itu harus kira-kira pada tidak jadi komplikasi lebih lanjut. Primer ya. Ini judulnya preventif primer judulnya. Berarti primer itu cuma 2. Pencegahan dan penyuluhan. Jawabannya adalah A ya, jawabannya A. Oke, teman-teman, dari 30 berapa benar? Dari 30 soal berapa benar? Nanti insya Allah akan ada pembahasan untuk komunitas yang lain dari materi ya, mudah-mudahan kita ada kesehatan, dimudahkan setiap urusan kita ya. Itu teman-teman.